2014-34-096 Kampus UMN Al-Wasliyah Medan, Program Studi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya membahas tentang manusia dan lingkungan, yaitu salah satu subtopik. Dosen pengampu Bapak Samsul Bahdi SPD MPD. Pengertian manusia. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai khalifah di bumi dengan dibekali akal pikiran untuk berkarya di muka bumi. Manusia memiliki perbedaan baik secara biologis maupun rohani. Pengertiannya, definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata menu atau Sanskerta mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal, budi, atau mampu menguasai makhluk lainnya. Istilahnya kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklarifikasikan sebagai Homo sapiens atau bahasa Latin untuk manusia. Sebuah sapiens primata dari golongan manusia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Pandangan manusia, penggolongan manusia yang paling utama adalah berdasarkan jenis kelaminnya. Pengertian lingkungan, kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan berkembangan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Contoh manusia dan lingkungan untuk memenuhi kekuatan hidup ada 3, yaitu yang pertama, petani menanam padi untuk dimakan manusia. Yang kedua, hutan yang ditumbuhi banyak pohon untuk menghasilkan oksigen. Dan yang ketiga, laut yang luas untuk diambil hasil lautnya untuk dimakan manusia sehari-hari. Adapun fungsi dari lingkungan hidup bagi manusia sebagai berikut. Komponennya, baik itu abiotik dan biotik, merupakan daya dukung terhadap kehidupan manusia juga makhluk lainnya. Ada 3 juga, yaitu lingkungan berfungsi sebagai wahana atau habitat tempat manusia melangsungkan aktivitas kehidupannya. Dan yang kedua, lingkungan adalah tempat manusia bersosialisasi, mencari kekayaan, mendapatkan hiburan, edukasi, dan lain-lain. Next, yang ketiga, sebagai sumber kebudayaan, adaptasi yang dilakukan manusia terhadap lingkungan lama-kelamaan akan membentuk tradisi dan budaya. Faktor beberapa ulah manusia yang baik secara langsung juga membawa dampak pada kerusakan lingkungan manusia. Ada 5, yaitu penebangan hutan liar secara penggundulan hutan. Yang kedua, perbuatan liar. Dan yang ketiga, merusak hutan bakau. Keempat, menimbun rawa-rawa untuk pemukiman. Dan yang kelima, pembuangan sampah di sembarangan tempat. Dampak positif dan negatif manusia dan lingkungan. Penanaman pohon di area pantai, pemecah ombak dan pencegah erosi, pembuatan terasering
pada lereng gunung, mencegah longsor, membuang sampah pada tempatnya, mencegah banjir. Dampak negatifnya menggunduli hutan, banjir tanah longsor, kurangnya oksigen, pengambilan pangan tambang, membuang sampah di sungai. Kelebihan dan kekurangan manusia: pintar, pandai, kreatif, tinggi, tampan, cantik, mandiri, banyak teman. Dan kekurangan manusia yaitu kurang pandai, pemalas, dijauhi teman, tidak tinggi. Lingkungan: menghemat biaya karena memanfaatkan benda-benda yang telah ada di lingkungan. Praktis dan mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus seperti listrik, media elektronik, dan lain-lain. Dan tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses belajar. Tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyelesaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan pendekatan lingkungan. Kemampuan yang didapat siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Itu saja yang saya sampaikan. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa apa tadi materi yang sudah saya berikan, kesimpulannya yaitu manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik yang harus dijaga. Saat manusia menjaga alam, maka alam menyediakan tempat dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun manusia mulai mengeksplorasi alam dengan kelebihan, maka alam akan menjadi rusak dan tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia dan seluruh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Lingkungan sebuah permasalahan global yang cukup rumit untuk dipahami oleh orang dewasa sekalipun. Namun hal tersebut bukan menjadi sebuah alasan untuk mengabaikan permasalahan lingkungan yang harus ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak. Sekian hasil dari tugas individu IPS yang berjudul Manusia dan Lingkungan. Apabila ada kekurangan dalam berbicara, saya mohon maaf. Semoga materi dan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.